Seorang pemuda baru saja pindah ke rumah tua, peninggalan keluarganya di sebuah desa terpencil. Rumah itu sudah lama kosong, atapnya masih utuh, tapi banyak bagian yang berdebu dan berderit jika diinjak. Meski begitu, pemuda itu merasa tenang. Ia hanya ingin ketenangan setelah kehilangan kedua orang tuanya. Malam pertama di rumah itu berjalan normal. Namun, ketika tengah malam tiba, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tamu, tok, tok, tok. Pemuda itu mengintip dari kamarnya, tapi tak melihat siapa-siapa. Ia pikir itu hanya ranting tertiup angin. Malam kedua, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia memberanikan diri memeriksa jendela kamar tamu. Masih tidak ada siapa-siapa. Tapi saat hendak kembali ke kamarnya, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik tirai. Malam ketiga, ia memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di ruang tengah dengan senter dan segelas kopi. Pukul 2 pagi, suara ketukan itu datang lagi. Ia langsung menuju jendela kamar tamu dan mengintip. Hatinya mencelos. Di luar jendela, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, wajahnya menunduk. Tapi yang paling aneh, rumah itu tidak memiliki halaman di sisi kamar tamu. Jendela itu langsung menghadap ke tebing curam. Ketika pemuda itu mundur perlahan, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke telinga. Ia menjerit tanpa suara dan mengetukkan kepalanya ke kaca. Berulang-ulang hingga kaca bergetar. Pemuda itu lari ke kamarnya, mengunci pintu, dan membungkus diri dengan selimut. Ia tidak tidur malam itu. Esok harinya, ia memanggil seorang tetua desa. Setelah mendengar cerita pemuda itu, wajah sang tetua menjadi pucat. Ia mengaku bahwa bertahun-tahun lalu, seorang wanita melompat dari tebing di belakang rumah itu setelah dikhianati kekasihnya. Sejak saat itu, arwahnya sering menampakkan diri di jendela kamar tamu jendela yang menghadap tempat ia mengakhiri hidupnya. Jangan buka jendela itu, pesan tetua itu, dan jangan pernah menatap matanya. Namun, malam itu, rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Pemuda itu berdiri di depan jendela dengan lampu dimatikan. Saat ketukan itu datang lagi, ia tak bisa menahan diri. Ia membuka tirai. Dan sejak malam itu, pemuda itu tidak pernah terlihat lagi. Hanya jendela kamar tamu yang kini selalu terbuka setiap malam. Dan dari dalam rumah, suara ketukan terdengar. Dari dalam